Mmm.
kayak aku.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah siap kuliah hari ini? Sudah siap ya? Hari ini pertemuan ke-10 ya. Di sini Bu Ida akan mulai membuka atau kita belajar bareng ya untuk aplikasi SPSS ya. Jadi kira-kira nanti kalian akan belajar apa ya? Yang pertama kita sebenarnya mau belajar uji asumsi klasik dulu. Ya, tapi karena data kalian ini data keuangan, nanti akan Bu Ida ajari bagaimana uji asumsi klasik untuk data keuangan. Nah, data yang tidak data keuangan, kira-kira ada uji asumsi klasik atau tidak? Ini kan kalian rata-rata pengen cepat, makanya datanya ambil langsung data dari BI ya. Sedangkan nanti prakteknya ya biasanya anak-anak itu banyak yang suka penelitian menggunakan kuesioner. Nah, kalau data penelitian kuesioner itu seperti apa? Ya, sebelum kita mulai olah statistik, sekarang Bida akan tunjukkan ya data kalau misalnya menggunakan kuesioner, nanti kalau diolah menggunakan SPSS nanti bagaimana caranya ya. Sebentar saya bukakan dulu. Jadi kita akan uji validitas ya dan reliabilitas data itu. Kalau data kuesioner loh ya, sebelum data keuangan kita belajar data kuesioner dulu. Kalian sudah pernah dapat statistik bisnis teman-teman? Halo? Suara saya terdengar nggak? Statistik bisnis itu sama nggak sama yang statistik biasa? Iya. Beda. Kalau statistik bisnis itu yang praktek, yang kalian praktek SPSS di kelas sama Bu Niken kayaknya. Oh, Belum. Itu kayaknya semester 3 deh. Belum pernah belajar SPSS Wida. Kalian statistik bisnis belum ngambil? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, semester 3 belum ya? Semester 3 kemarin. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Kan udah tunjukkan ya. Data ini hari ini akan Bu Ida kirim ke kalian. Ya. Nanti data ini yang akan kalian gunakan untuk olah data. Sudah munculkah? Sudah, Bu Ida. Sudah, Bu. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar validitas dan reliabilitas data. Kemudian kita uji menggunakan korelasi. Jadi hari ini ada 2 ya. Tapi data yang digunakan adalah data dari Bu Hida ya. Nah, data kalian nanti ya akan kita gunakan untuk minggu depan, kita olah minggu depan ya. Kemudian waktu UAS nanti adalah interpretasi dari data yang kalian olah minggu depan nanti. Jadi untuk UAS kalian per anak nanti beda-beda, karena hasilnya beda-beda sesuai dengan datanya masing-masing ya. Nah, untuk minggu ini kalian harus paham dulu bagaimana data itu dibedakan. Jadi ada data yang berasal dari kuesioner sehingga datanya seperti ini bentuknya, dia skalanya interval ya yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada data yang skalanya rasio, yaitu data laporan keuangan kalian yang sudah kalian kerjakan semuanya. Karena satu kelas mayoritas data laporan keuangan, maka di sini saya akan contohkan dulu menggunakan data kuesioner. Nah, data kuesioner saat akan dimasukkan di SPSS itu tidak bisa mentah-mentah seperti ini ya.
Nah, tapi saat akan kalian uji validitas, datanya malah harus mentah-mentah ini, malah sebelum di rata-rata, belum di average gini ya. Jadi kita akan ngecek dulu ya, data sebelum diuji hipotesis, kita cek data ini sehat apa enggak ya. Nah, uji kesehatan data ini menggunakan validitas reliabilitas. Nah, uji validitas reliabilitas ini kalau di SPSS nanti pakai apa Bu? Ya, nanti silahkan kalau ada yang mau nge-record silahkan di-record ya. Silahkan koordinasi dengan Mas Fadil gimana nge-recordnya. Tapi kalau misalnya nggak bisa nge-record sendiri karena Bu Ida juga bukan host ya, silahkan kalian record manual ya, record sendiri entah bagaimana caranya. Kan Bu Ida kasih waktu. Kalau Bu Ida sudah buka SPSS nanti silahkan diperhatikan. Jadi yang perlu diingat untuk uji kesehatan ya atau uji validitas reliabilitas. Jadi hasil pengisian kuesioner ini benar-benar valid dan reliabel itu dilihat dari hasil pengujiannya. Nah, jadi ini nggak bisa dirata-rata, harus seperti ini yang dimasukkan. Oke, jadi datanya ini di sini akan Bu Ida copy dulu ya. Bu Ida akan copy sampai 50 data dulu, biar nggak terlalu banyak ya. Jadi di sini ada 50 data ya. Di sini kalian nanti pun juga akan praktek menggunakan data ini setelah Bu Ida kerjakan. Setelah Bu Ida contohkan nanti hasil pengujian kalian silakan dikumpulkan di DJR. Jadi datanya harus data mentah seperti ini. Ini X-nya ada dua, yaitu X1, 1, X2, X1, 2, X1, 3, X1, 4, X1, 5, X1, 6, X1, 7, X1, 8. Kemudian ada X21, X22, X23, X24, X25, X26. Kemudian ada Y11, Y12, Y13, Y14, Y15. Nah, kenapa di sini ada rata-rata? Ya karena nanti kalau waktu uji korelasi nanti harus yang dimasukkan adalah rata data ya. Oke, sampai di sini bisa mengikuti ya teman-teman ya. Bisa, Bu. Oke. Bu Ida buka SPSS rodok suwe ya, sih ya. Laptop ini kalau kena ini ya nggak bisa cepat kalau sudah kena SPSS, lemot. SPSS. Kalian rata-rata menggunakan SPSS tipe berapa? Versi berapa? Kurang tahu. Loh, 6. 26 ya. Yang terbaru ya yang 26. Bu Ida ini masih pakai 25, tapi kurang lebih sama. Cuman biasanya kalau yang terbaru itu lebih apa ya? Pasti ada perbaikan-perbaikan. Bentar.
Sudah muncul tampilannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, semuanya punya kalian bisa ya, bisa muncul seperti ini ya. Sebelum kita memasukkan data, kita harus ngisi dulu. Ya. Di sini ada variabel apa saja. Ya. Dimasukkan ada X berapa, X1, X2 ya. Atau bisa langsung kalian kopas di sini. SPSS itu bisa open file ya, bisa open file ya, langsung datanya, tapi harus berupa apa ya? CSV, datanya harus CSV. Itu biasanya lebih mudah. Nah, karena datanya ini kita manual ya. Ini yang kelihatan Excel Bu Ida atau apa? SPSS. PSS, Bu. Oh iya, ini kudu buka tutup ya. Bu Ida kopas nggak kelihatan nggak apa-apa ya, langsung intinya nanti kalian langsung kopas dari Excel-nya, di copy langsung dimasukkan di PSS-nya. Nggak mau masuk. Bentar. Ya, ini kan belum, ini kelihatan ya, belum ada angkanya ini X berapa ya. Kita tulis di sini. Enggak. Enggak. Ini apa? Mi ya. Level 1 aja. X11 ya. Iya, udang keju. Ini X1, 2, X1. Ini kelihatan nggak bidang ngetik ini? Kelihatan. Ya, gampang ya, tinggal kayak gini aja ya. X1, 4, X1, 5, X1, 6, X1, 7, X1, 8. Kita cek sekarang ya, kita cek di data view. Nah, di data view sudah muncul seperti yang kita namakan kan? Nah, ya. Tahu ya caranya ya? Iya, Bu. Tahu, Bu Ida. Sekarang kita masukkan lagi, ini baru X1. Sekarang yang X2 ya. Caranya sama, kita kopas angkanya saja. Tolong diperhatikan biar nanti nggak bingung ya. Nah, ini masih belum ada namanya ya. Sekarang kita kasih nama di sini ya. Berarti ini X2, 1, X2, 2, X2, 3, X2, 4, X2, 5, X2, 6. Kita cek lagi di data view. Nah, jadi ini untuk penamaannya. Kalau misalnya kalian langsung masukkan, langsung dikopas dari Excel, langsung dikopas ke sini juga bisa. Tapi saya ajari manualnya dulu. Oke, ini sama ya, ini Y-nya juga masih belum ada namanya ya. Loh,
informasi ini ya. Sekarang kita kasih nama di sini. Kita kasih label ya. Y1. Y1. Kita cek lagi di data view. Oke. Nah, ini untuk pengolahan uji validitas reliabilitas ya. Intinya untuk ngecek apakah data kita itu valid, reliable atau tidak, caranya harus nginput seperti ini. Ya. Ini belum uji hipotesis loh ya, karena kita uji sebelum kita menguji hipotesis penelitian. Jadi menyiapkan bahwa data kita itu memang data yang valid, data yang benar, data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kita olah. Nah, sekarang caranya untuk uji validitas kita klik analyze ya. Ya, di sini analyze. Nggak terlalu cepat kan Bunda ya. Terus kalian pilih scale ini ya. Terus reliability analysis. Nggak ketinggalan kan ya? Klik. Nah, jadi item mana saja yang harus dimasukkan ya? Karena ini caranya gimana? Caranya adalah harus dimasukkan semuanya. Cara masukkan semuanya gimana? Ctrl A ya, langsung kita klik ini. Secara otomatis akan masuk di sini. Terus apa yang harus kita lakukan setelah ini? Setelah data ini masuk, sampai di sini bisa mengikuti teman-teman? Bisa Bu Ida. Terus kita klik di sini, model ini kita klik alpha ya. Ingat ya, ini kita klik alpha. Klik ya. Kemudian kita klik lagi tombol statistik ya. Kita mau apa? Mau ngambil apa? Jadi kita harus centang yang pertama scale jika itemnya ke delete ya. Kemudian kita klik karena ini kita mau uji validitas, kita klik juga correlation inter item ini kita klik ya. Kemudian ANOVA tabel nggak usah, non. Kemudian summary ini nggak usah. Ini juga nggak usah. Kemudian kita klik, ya, yang diklik itu hanya scale of item delete, kemudian korelasi, yang ANOVA table ini, yang non ini. Sampai di sini? Nah. Baik. Itu sendiri kok aku bisa soal. Oh iya, siap. Makasih, Dok. Oke, sampai di sini nggak ketinggalan ya. Jadi silahkan kalau mau di print screen ya, di sini yang dicentang itu scale if item deleted sama correlation. Kemudian non, kemudian kita klik continue. Continue. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Muncul nggak outputnya ini atau masih di tempat yang tadi? Belum Bu, biasanya berubah. Oh, mesti ngono ya. Ini kok beda kudu share screen mana ya? Sudah muncul ya. Ini hasil tadi ketika kalian sudah nyentang-nyentang tadi ya. Nah, hasilnya ini correlation metric ini. Jadi ini reliabilitasnya ya. X1, X11 ini reliable, valid dan reliable dari sini. Jadi cara lihatnya yang diagonal ini. Kalau di sini X11 berarti harus sama X11 ya. Ini nilainya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ya. Berarti ini dia valid dan reliable. Kalau ditarik garis diagonal ini ada nilainya yang minus ya, biasanya dia nggak valid ya. Kelihatan nggak? Ini kalau coba kalian sambil perhatikan, nih kalau ditarik diagonal nilainya 1 semua atau iya atau enggak? Iya Bu. Bu, 1. Ya, ya.
Berarti datanya memang data yang valid ya. Kemudian jadi kalau nilainya ini semakin besar ya, nilai tengah ini besar berarti dia memang reliabel. Berarti jawaban dari responden itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Kalau data keuangan tidak perlu tes validitas reliabilitas teman-teman. Karena data keuangan itu adalah data yang sudah valid dan sudah reliabel. Kenapa bisa dibilang begitu, Bu Ida? Karena data laporan keuangan itu adalah data yang dilaporkan yang sudah melalui tahap audit. Ya, dia memang labanya segitu, memang rasio dari pendapatannya segitu, gitu ya. Kalau data seperti ini tidak bisa, harus kita uji dulu. Kemudian di sini adalah item total statistik ini digunakan untuk melihat hubungan atau korelasi antar item. Ini ya, ini untuk melihat hubungan atau korelasi antar item. Nah, atau biasanya ini untuk uji validitas. Nah, walaupun data tadi sudah reliabel, ternyata di sini saat kita uji validitas, datanya ada yang nilainya minus ya, ada yang nilainya kurang bagus. Nah, cara bacanya bagaimana, Bu? Nilai DF. Bentar ya. Saya 5 menit aja ketemu orang sebentar ya. Tunggu sebentar. Nah, sekarang kita baca ini dilihat dari Cronbach alpha untuk item deleted ini ya. Ini rata-rata nilainya ya, nilai dari Cronbach alpha ini di atas 0,7 ya. Kemudian corrected item total correlation ini ada yang nilainya minus ya. Udah tadi bilang ada yang minus 0,033 ya. Ini data ini bisa dibuang ya. Jadi untuk variabel yang menggunakan untuk data yang menggunakan data primer ya, terutama kuesioner, di sini boleh menghilangkan itemnya. Jadi misalnya nih ini item dari X2. X2.5 ini ternyata hasil uji validitasnya dia ini minus ya. Biasanya sih kita itu pakai standar 0,3 ya, di atas 0,3 itu sudah bisa. Nah, 0,263 ini bisa kita bulatkan 0,3, 0,280 bisa kita bulatkan 0,3. Sedangkan untuk minus 0,033 ini bisa kita buang ya. Jadi kalau baik di SPSS, di BLS, kalau ada yang nilainya di bawah 0,3 ya, kadang-kadang ada yang standarnya tinggi juga, kalau di bawah 0,5 nggak bisa. Nah, misalnya kita pakai standar paling rendah 0,3, maka di sini yang kita buang hanya X2.5. Jadi nanti saat pengujian, saat kita akan uji statistik, X2.5 ini kita
tidak ikutkan dalam rata-rata. Jadi kita hilangkan ya. Kita buang. Sedangkan yang lainnya oke. Berarti yang lainnya oke maksudnya gimana, Bu? Yang lainnya ini secara kualitasnya semuanya valid dan reliable kecuali X2.5 ini. Itu teman-teman. Nah, selain menggunakan itu kita juga bisa menggunakan R-tabel ya. R-tabel ini kalau standar R-tabel itu kita juga bisa menggunakan 0,483 ya. Sorry, R-tabelnya 0,4683. Bisa dicatat ya. Nanti kalian juga bisa cari sendiri sih R-tabel untuk data jumlahnya berapa ya, data jumlah misalnya data dengan jumlah ini contoh data dengan jumlah 20 data, kemudian probabilitas atau alfanya ya, tingkat kemungkinan errornya itu 5%, maka di sini untuk R-tabelnya sebesar 0,4683. Kita anggap saja data 20 sampai 50 ini sama R-tabelnya ya. Nah, nanti kalian bisa cek ya jumlah data kalian berapa, kemudian kalian cek lagi kalian menggunakan alfa berapa atau kemungkinan error berapa. Kalau rata-rata penelitian sosial itu kemungkinan errornya 5%. Jadi jangan pakai yang lebih dari itu kalau bisa. 1% itu hanya untuk penelitian kesehatan. Jadi kalau penelitian kayak kita ini rata-rata 5%. Jadi cara melihat R-tabel itu jumlah data kalian berapa ya. Kemudian standar error yang kalian gunakan berapa ya. Standar errornya 5%, kalau datanya 50 anggap saja nilainya 0,4683. Nah, selama Cronbach alpha item corrected-nya ini masih di bawah R-tabel, di atas R-tabel, maka dia dianggap validnya. Tadi R-tabelnya menggunakan 0,4683 ya. Kalau 0,468 ini anggap kurang ya, anggap saja misalnya ini kurang. Nah, ini kalau berdasarkan R-tabel bisa kita kurang ya. Tapi kalau berdasarkan Hare et al. Yang punya Hare itu kita bisa menggunakan 3. Jadi di statistik itu kita boleh mengacu ya berbagai macam sumber. Nah, jadi kalian boleh menggunakan R-tabel ya, kalian bisa download di internet ya R-tabel gitu. Kemudian boleh menggunakan bukunya Hare. Kalian juga nanti kalau misalnya minta akan Bu Ida kasih bukunya Hare ya, entah berapa ratus lembar dan semuanya bahasa Inggris. Nah, sekarang cara paling mudah yaitu adalah mencari R-tabel ya. R-tabel ini ya kita cek ya dengan cara yang tadi, jumlah data, kemudian tingkat errornya berapa, kemudian ditarik tabelnya, kayak cari tabel kalau di mata kuliah manajemen keuangan itu. Kalau kalian, AKM 2 kalau lihat untuk amortisasi bunga itu biasanya ngecek nilai anuitas atau apanya itu bisa dilihat di tabelnya. Nah, cara nyarinya sama. Jadi nanti di sini yang kolom menurun ini nanti jumlah datanya yang di sini nanti yang mendatar ini kalian pakai tingkat error berapa persen. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang tanya. Untuk uji validitas itu harus pakai R-tabel, iya. Jika ada data yang tidak valid, itu bagaimana ya Bu jika nilainya ada di bawah batas R-tabel? Untuk data yang nilainya di bawah batas R-tabel itu harus kita buang. Nah, Bu Ida lupa, untuk R-tabel dibandingkan dengan ini ya teman-teman, dengan Cronbach alpha item deleted ya, bukan yang ini, sorry.
Jadi R tabelnya itu dibandingkan dengan yang ini. Maaf ya, udah lupa. Jadi dibandingkan dengan cronbach alpha if item deleted. Jadi kalau misalnya ternyata R tabelnya 0,4 berapa tadi 468, berarti disandingkan dengan ini. Ini kan di atas 0,4 semua. Berarti valid semua. Misalnya walaupun di sini minus tapi ternyata di sini cronbach alpha if item deleted-nya ini dia positif dan dia di atas R tabel, maka tidak perlu dibuang. Nah, cara membuangnya bagaimana, Bu? Cara membuangnya gampang ya. Kita buka Excel lagi. Pakai Excel di sini ya. Nah, misalnya kalian nanti mau membuang ya, tinggal yang dibuang X1 berapa? Misalnya X15 tinggal di delete, nanti waktu kita rata-ratakan X15-nya kan sudah hilang, jadi aman, bisa langsung kebuang. Nah, kembali lagi ke output. Jadi kalau datanya sudah seperti ini, sudah reliable sama sudah valid, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus menguji korelasinya. Nah, uji korelasi setelah ini akan saya kasih materinya, PPT-nya belum tidak upload, nanti akan tidak upload di GCR ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait uji validitas. Sudah paham? Atau belas? Izin bertanya, Bu. Hmm. Berarti itu yang terkait R tabel sama yang higher, itu kita bisa milih atau gimana, Bu? Atau wajib pakai R tabel? Kalau saran saya untuk penelitian menggunakan SPSS, kita pakai R tabel aja. Nanti dibandingkan dengan cronbach alpha if item deleted. Jadi nanti kalau kalian menggunakan selain SPSS, ya misalnya menggunakan WPLS, bisa pakai punyanya Haier, pakai punyanya Hair atau punyanya Hayes. Sorry. Kalau SPSS sih, mending pakai R tabel aja, download, tinggal dibandingkan di sini. Kemudian yang cari errornya itu gimana, Bu, caranya? Kalau cari error itu kita yang tentukan. Jadi error itu bukan cari. Jadi error itu gimana sih? Maksudnya error itu apa? Jadi gini, misalnya kalian kan meneliti 100%. Nah, orang meneliti itu kan ada kemungkinan kegagalan. Jadi maksudnya error 5% itu maksudnya kemungkinan kegagalan ya, atau kemungkinan data kalian yang gagal itu 5% dari 100% itu. Jadi kalau data kalian misalnya 100, berarti ada kemungkinan 5 data yang error. Nah, itu kita wajib ada. Ya, di semua penelitian itu wajib ada. Wajib ada. Nah, untuk penelitian sosial seperti kita itu rata-rata 5%. Ada yang menggunakan 10% ya, karena sosial ini kan tidak berhubungan dengan fisik manusia secara langsung, jadi tidak dipermasalahkan kalau misalnya nanti ada yang gagal 5% ya. Yang namanya penelitian ini kan kita ambil sampel ya, jadi kita ingin membuktikan apakah A dan B ini berpengaruh terhadap C. Nah, kita ambil sampel dengan kriteria yang sesuai yang bisa mewakili populasi kan gitu. Nah, kemungkinan kegagalan dari hasil penelitian kita kalau sosial itu rata-rata 5%. Jadi misalnya yang diteliti 100 orang kemungkinan nanti yang tidak berhasil itu hanya 5. Nah, tapi kalau penelitian kesehatan terutama kedokteran itu sangat harus minim errornya. Misalnya praktek untuk pemberian obat untuk penyakit diabetes diambil sampel sekian. Nah, kemungkinan untuk uji keberhasilannya itu harus 100% lah, paling tidak kalau itu ya 99,9999. Jadi kemungkinan gagalnya itu harus 0,00001. Nah, tapi kalau untuk kita kemungkinan kegagalan dari penelitian kita itu ditoleransi sampai dengan 5% rata-ratanya. Jadi nggak bisa, bukan nyari, tapi kita yang menentukan. Jadi sudah ada standarnya untuk penelitian sosial itu rata-rata 5%. Saya izin bertanya lagi, kan saya ada teman yang sedang penelitian, dia memakai SPSS. Nah, ketika uji validitas, dia memasukkan variabel X dan variabel Y seperti secara bersamaan seperti Ibu tadi. Tapi hasilnya ada 10 data yang tidak valid, kemudian dicoba
tes satu-satu. Variabel Y dites sendiri, nah itu tidak ada yang valid, jadi cuma ada 4. Kok bisa seperti itu ya, Bu? Uji validitas itu kan idealnya seperti ini, Gung. Jadi harus ada korelasi antara internal itemnya sendiri-sendiri. Jadi Bu Ida juga tidak bisa menjelaskan kenapa kalau diuji satu-satu bisa tidak terdukung semua saat diuji bersamaan yang tidak valid hanya 10. Nah, itu Bu Ida harus benar-benar lihat datanya dulu. Kenapa bisa seperti itu? Kalau langsung Bu Ida suruh jawab, Bu Ida nggak lihat datanya, Bu Ida takut salah menjelaskan, nanti malah jadi salah paham yang berkepanjangan. Jadi harus dilihat karakteristik datanya dulu. Bisa jadi ada penginputan yang keliru, atau bisa jadi saat di input bersamaan mungkin ada yang data yang salah input atau bagaimana. Nah, itu yang perlu kita koreksi lagi, harus dicek lagi. Jadi nggak bisa langsung disimpulkan ini karena begini, nggak bisa. Karena ini sistem ya, sistem itu kan ada errornya ya. Software itu ada errornya, jadi kita harus benar-benar cari kenapa kalau bersamaan seperti ini. Sedangkan kalau saat diuji satu-satu malah hasilnya begini. Tapi kalau biasanya uji validitas itu langsung dimasukkan secara bersamaan. Tapi juga tidak masalah kalau misalnya mau diuji satu-satu. Cuman harusnya sih hasilnya nggak beda, harusnya ya. Nah, kalau misalnya hasilnya beda, pasti ada sesuatu yang perlu dicek lagi dari data tersebut. Gitu ya, Gung. Ini Agung ini nggak ada orangnya atau nggak ada sinyalnya, kalau cuma ngetik ini. Oke, ada yang tanya lagi? Terkait validitas dan reliabilitas? Sepertinya belum, Bu. Oke. Jadi di sini Bu Ida akan sama-sama Gung akan uji korelasi data primer ya. Besok uji korelasi data sekunder. Nah, uji korelasi data sekunder ini ya. Saya akan jelaskan dulu PPT-nya ya. Di sini baru praktek.
Data kalau sudah valid, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah uji hipotesis ya, karena di sini kita hanya uji korelasi, kita belum sampai uji regresi ya, hanya hubungan saja ya. Jadi uji korelasi bivariate percent ini tentang derajat hubungan ya. Kita belum sampai ke regresi. Jadi antara variabel independen X dengan variabel dependen Y ya. Nah, di sini untuk uji korelasi bivariate percent ini biasanya digunakan untuk data-data ya yang memiliki skala rasio atau interval ya. Namun demikian analisis ini juga bisa dipakai untuk data kuesioner dengan skala Likert ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk data primer ya. Kemudian data untuk masing-masing variabel yang dihubungkan berdistribusi normal. Kemudian terdapat hubungan yang linier ya antar variabel penelitian. Ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Nah, sebentar. Arti angka korelasi ya pada persen korelasi ini, koefisien korelasi atau persen korelasi memiliki nilai paling kecil min 1 dan paling besar 1. Jika 0, maka artinya tidak ada korelasi sama sekali. Sementara jika korelasi 1 berarti ada korelasi sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa semakin nilai persen korelasi mendekati 1 atau min 1, maka hubungan antara dua variabel adalah semakin kuat. Tanda korelasi juga berpengaruh pada hasil dalam analisis ini, di mana tanda negatif pada tabel output menunjukkan adanya arah yang berlawanan. Sedangkan tanda positif menunjukkan arah yang sama atau korelasi searah. Maksudnya di mana Bu arah yang berlawanan itu? Arah yang berlawanan gini. Jadi yang misalnya variabel X-nya itu anggap saja naik, nanti variabel Y-nya turun, itu arah berlawanan. Jadi itu tanda negatif itu maksudnya ketika X-nya naik, Y-nya turun. Ketika X-nya turun, Y-nya naik. Ya, jadi tanda negatif itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau tanda positif, kalau X-nya naik, Y-nya juga naik. Kalau X-nya turun, Y-nya juga turun. Itu tanda negatif. Jadi negatif itu bukan artinya jelek, bukan. Tapi artinya hubungan kedua variabel itu berlawanan, ya, tidak searah, tapi bertolak belakang. Kemudian dasar keputusan dalam analisis korelasi ini yang pertama berdasarkan nilai signifikan ya, nilai signya ya. Kalau tutil ini kemudian dia menggunakan tingkat kesalahan 0,05 maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan ya. Sebaliknya jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 maka tidak dapat korelasi, tidak terdapat korelasi. Kemudian berdasarkan nilai R hitung ya, boleh pakai nilai R hitung dan R tabel ya. Kemudian berdasarkan tanda bintang yang diberikan SPSS ya. Nanti bisa cek di SPSS-nya. Sekarang kita contoh kasus ya, nanti kita akan praktekkan menggunakan data dari Bu Ida tadi. Misalkan ingin menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan minat dengan prestasi belajar siswa. Adapun detail dari penelitiannya seperti ini misalnya, ini contohnya ya. Jadi ada variabel X1, X2, dan Y. X1-nya motivasi, X2 minat, kemudian Y-nya prestasi. Nah, kemudian data itu kita masukkan ke SPSS. Namun kita harus klik variabel view tadi ya, yang Bu Ida bilang ya, yang kita contohkan tadi. Di variabel view ya, di bagian name ditulis variabelnya tadi, diklik tadi ya, kemudian di desimal semua diubah menjadi angka 0. Pada bagian label tuliskan motivasi ya, ini label. Kalau label kalian nanti terserah mau ditulis apa saja terserah. Nanti kita coba tulis motivasi, minat, dan prestasi. Pada bagian measure diganti menjadi scale ya, mana ini ya. Kemudian setelah itu klik data view ya. Kemudian masukkan data X1, X2 dan Y yang sudah dipersiapkan tadi ke program SPSS. Kemudian klik analyze, kemudian korelasi ya, kemudian klik bivariate ya. Kemudian data itu kita masukkan ya variabelnya. Akan muncul kotak seperti ini ya. Kotak dialog ya bivariate
correlation, kemudian masukkan variabel X1, X2, dan Y pada variabel di sini, kemudian klik correlation coefficient, pilih persen ya, lalu untuk kolom test of signifikan pilih apa? Kita rata-rata pakai tupil ya, karena ini dua arah, dan centang pada flag signifikan ini ya, ini klik, terus persen juga diklik, kemudian terakhir diklik OK. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian, oke, nanti kita interpretasi. Interpretasi kalau dari output ini ya, dari output data contoh ini di sini, nilai signifikansinya ya diketahui di sini antara X1 dengan Y ya. Kita cek X1 motivasi ya, motivasi dengan Y-nya, prestasinya itu, nilai signifikansinya berapa? 0,002, berarti dia lebih kecil daripada 0,05. Maka artinya apa? Di sini tandanya juga tidak ada negatifnya ya, tandanya positif semua, artinya motivasi berpengaruh positif terhadap prestasi ya. Kemudian yang kedua, minat ya. Minat ini untuk nilai signifikansinya malah 0,000 ya, yang artinya dia juga kurang dari 0,05, sehingga minat ini juga berpengaruh positif terhadap prestasi. Nah, itu artinya. Nah, coba sekarang kalau kita praktek menggunakan data kita. Caranya bagaimana kalau data Excel Bu Ida ini? Datanya kan masih seperti ini, Bu. Nah, kita tadi ya Bu Ida bilang harus dirata-rata dulu. Kita rata-rata, misalnya. Ini kan tadi valid semua ya. Atau kalau kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan saja biar banyak ya. Boleh dijumlahkan, boleh rata-rata. Yang ini juga sama ya. Yang X1 juga yang X2 kita jumlahkan juga. Sampai di sini bisa mengikuti teman-teman? Bisa, Insya Allah Bu. bisa, Bu. Tinggal sum gini ditarik kan, kalau anak akuntansi nggak kesulitan ya. Nah, untuk bisa masuk SPSS kita harus copy dulu ya. Ini biar nggak ada komanya, kita bikin gini ya. Aku nggak mau dia. Biarkan saja. Nggak masalah. Kita copy ya. Kita copy, kita taruh di sini. Kita klik kanan ya, paste spesial pakai yang ini, biar tidak ada rumusnya biar ketinggalan ya. Kemudian X2 juga gitu. Nah, kita copy seperti ini ya. Kemudian X3 juga, Y-nya juga gitu. Pastenya paste spesial ya, jangan paste saja ya. Jadi ini nggak ada rumusnya kan. Nah, baru kita copy. Sekarang Bu Ida buka SPSS dulu. Ini datanya sudah seperti ini ya, hasil dari penjumlah. Bu Ida stop share, Bu Ida buka SPSS ya. Oh, harus share screen dulu. Nah, ini Bu Ida pengen file baru, karena file ini kan nggak bisa. Ini filenya kan masih file lama ya dia ya. Ini masih satu-satu belum kita rata-rata. Berarti harus apa? New, ya, new data. Nah, caranya gitu, bisa langsung ini ya. Terus kita tinggal copy dari Excel tadi.
Sudah muncul ya. Tinggal kita kasih nama ya. X1, X2, Y ya. Kemudian tadi desimalnya kita ganti 0 ya. Oh, Wida belum muncul. Belum muncul. Yang variabel view-nya belum muncul. Belum Bu, tadi masih di Belum, SPSS-nya jenengan yang lama. Ini belum muncul juga, sudah. Sudah Bu, sudah. Ada Oke. yang ini, Bu. Sudah muncul. Oke, ini kita ganti 0 ya, kita kasih X1, X2, Y. Ini jadi nanti datanya seperti ini. Gini nih, nggak enaknya kalau online ya. Stop share, nggak muncul, ngono gawe ini ya. Benar sekali. Ini mungkin labelnya. Ya, labelnya kita apa tadi? Samain aja ya. Prestasi, X1-nya tadi apa? Minat. Motivasi. Oh iya, motivasi ya. Ini labelnya deh. Motivasi, kemudian apa ini? Minat, ini. Prestasi. Ini apa tadi yang tadi diganti scale tadi ya? Tadi kolom-kolomnya measure-nya diganti scale ya. Tinggal kita klik aja gini ya. Oke. Ada lagi yang perlu kita ganti? Tidak ada ya, cuma itu aja. 3 aja yang kita ganti. Kalau sudah begini, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Ya, kita kembali lagi ke data view. Nah, sudah oke ya. Ini analyze ya. Terus apa tadi? Scale, Bu. Langsung scale. Korelasi dulu, terus bivariat. Terus apa lagi? Ini ya. Item. Dipindah ke sini. Terus apa lagi? Ini Pearson-nya diklik, ini diklik, ini juga diklik ya. Terus diklik oke. Nah, ini output-nya sudah muncul apa belum? Atau Wida stop share dulu? Output-nya muncul nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Anjene lek wayahe gawe ngene iki yo gak enak. Minggu depan kalau bisa ini ya. Offline aja karena kan setelah itu sudah dengan Pak Teguh ya. Minggu depan dengan Bu Ida ini ya kita agendakan offline aja. Semoga Bu Ida bisa. Iya, Bu. Jadi bisa tanya lebih puas ya. Oke, sekarang cara lihatnya dari nilai signifikansinya kita pakai 0,05. Nah, nilai signifikansi dari motivasi ke prestasi ini 0,002, aman berarti ya dia terdukung dan tidak ada tanda negatif. Kemudian nilai minat terhadap prestasi 0,02 berarti di bawah 0,05 berarti juga terdukung. Intinya motivasi dan minat ini berpengaruh positif terhadap prestasi. Mau unutok teman-teman. Gampangnya RAM ya. Gampang ya? Halo? Iya, Bu. Gampang kan? Iya. Gampang. Oke, sekarang tugas kalian, ya ini adalah saat yang paling menyenangkan karena saat ini Bu Ida harus ngasih tugas. Bu Ida akan kirimkan data ya di sheet 1 nanti. Di sheet 1 Bu Ida ini ada data sebanyak 326 data. Nah, dari masing-masing kalian silahkan nanti dibagi sendiri ya, nanti akan Bu Ida kirim ke PJR ya. Data ini di sheet 1 ini masing-masing anak harus
menggunakan data 50 ya, 50 data. Nah, absen 1 ya dari nomor 1 ya, dari nomor 1 ini sampai dengan nomor 50. Kemudian absen 2 dari nomor 10 sampai nomor 60. Kemudian dan seterusnya. Jadi per anak datanya beda. Silahkan PJMK diatur bagaimana caranya semua anak di kelas kalian ini dapat data yang berbeda-beda. Mau diatur sebagaimanapun terserah kalian, silahkan dirundingkan. Yang penting data 300 ini bisa dibagi rata untuk kelas kalian dan datanya masing-masing anak beda. Bisa nggak? Bisa nggak? PJMK? Iya Bu, nanti coba dibagi. Absennya ada berapa anak sih? Di sini ada jumlahnya 9 nomor. berapa? 49. Tak bagi no bisa nih gini ya. Nggih, Bu. PJMK nih gak kakean penggawean saat itu. Kok ini? Kok jadi lucu? Data 1 sampai yang salah sopo rek? Excelnya saya ya. Apa-apa nuh. Nuh. Kan temenan. Kok jadi tanggal? Nah ya, heran Bu Ida. Silahkan nanti dibagi sendiri aja ya, bisa ya? Siap Bu, harus bisa. Oh, Arum mungkin siap tok kemarin menunggu iso. Bisa nggak baginya? Ini Excel Bu Ida kayaknya lagi nggak mau bersama ini. Oh, betulnya nih ya, turut kayak tanda itu. Bisa nggak ya nek dirumusin ini? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Entenono ya, kalau keliru tolong Bu Ida diingatkan ya, Bu, kelewatan ya. Dua 20 sampai 70. Nanti teruskan ya PJMK ya, sekarang itu ya. Iya Bu. Nanti akan saya kirim ke PJMK untuk Excel-nya dan pembagiannya. Setelah dibagi, nanti silahkan di-share ke teman-temannya. Bu Ida buatkan rumah untuk tugas dikumpulkan minggu depan, paling lambat hari Senin jam 4. Oke, ada yang ditanyakan? Ibu mohon maaf. Setelah ini masih di kampus Bu? Masih mau konsul ya, Duk? Iya. Atau iya nih kampusnya lebih enak. Siapa yang mau konsul langsung ke kampus, nggak apa-apa. Yang mau ini konsul PMM ya. Mohon maaf Bu Ida kemarin setelah jam 2 baru bisa apa ya, benar-benar bisa buka laptop karena sedang agak sibuk banget. Bu Ida di LPPM, jadi di rumah baru dekatnya tower, dekatnya SPCR itu loh. Nanti ke sana aja, ke sini aja ya. Dekat PCR RSI. PCR RSI itu loh, IGD RSI, tapi yang kiri jalan, yang dekat pintu masuknya tower itu loh. Oke. Gedung LPPM ya. Oh iya. Siapa saja yang mau ke sini? Putri aja atau semuanya? Ada beberapa. Bu. Nggak apa-apa ya, Kita nanti juga Bu.
Oke, yang mau ke sini nanti ke sini aja, bareng-bareng nggak apa-apa. Nanti sekalian kita clearkan kira-kira yang mau dikonversi apa saja, kemudian yang mau diambil apa saja, kita sesuaikan dengan transkrip nilai yang sudah kalian peroleh ya. Nanti sekalian bisa cek di SIM, jadi kira-kira yang belum kalian ambil apa, nanti kita ambil. Sudah beneran siap nih mau keluar pulau ini? Iya, Bu. Oh iya, ini karena memang ini kan dapat uang saku, besok keliling luar pulau kan enak ya. Kesempatan ini tidak datang 2 kali, jadi manfaatkan dengan baik. Ya. Zaman Bu Ida gak ono ini. Oke, oke teman-teman. Ya, ada yang tanyakan lagi? Setelah zuhur apa langsung ini? Setelah zuhur gak apa-apa nduk, Bu Ida tak leren ya. Oke. Ya, sholat dulu, Bu Ida tak makan. Aku kadung pesen mie. Apa mau? Jajuan. Iya lo kok kerungu lo, ayo. Kalian mengintip pembicaraan saya dengan ulung tadi ya. Oke, jadi setelah zuhur ya, tak kirim ke support sini mau Nanda ya. Bu Ida untuk pengumpulannya nanti GCR ya, Bu? Iya, KCR aja. Ya. Untuk Agak- filenya nanti bentuknya apa, Bu? File apa, Nduk? PDF atau gimana? File Oh, pengumpulan. yang dikumpulkan Word aja. Excel nggak apa-apa. Sorry ya. Word. Dibuat Word aja kan, tinggal dikopas saja, di-copy aja nanti. Oke, baik, Bu. Sama-sama. Ya tak ada KCR yo. Wes ya. Iya, Bu. Sopo telepon. Nanti saja diangkat. Ini sudah ada yang tanya lagi atau tidak? Kalau nggak ada, Bu Ida akhiri, Bu Ida angkat telepon. Nanda sudah saya kirim ya file Excel, nanti silahkan diteruskan pembagiannya. Iya, Bu. Lalu maaf ya, ada sesi konsultasi sebentar tadi. Oke, Excel sudah saya kirim ke Nanda, materi hari ini akan saya kirim ke GCR, rumah tugas akan saya kirim ke GCR. Kita ketemu lagi minggu depan, semoga bisa offline ya, jadi bisa lebih enak. Nanti kita diskusi lagi ya Nanda ya, terkait minggu depan kira-kira hari apa. Bu Ida harus ngecek jadwal juga, karena yang paling penting Senin Bu Ida nggak bisa. Mungkin Selasa bisa ya. Semoga Selasa di jam yang sama nggak ada rapat. Kalau misalnya terpaksa nanti ada rapat, kita cari hari lain yang Bu Ida bisa. Ya. Oke, terima kasih. Bu Ida akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Ida izin live ya. Assalamualaikum. Ibu. Ye. Terima kasih, Bu.